ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subhanahu salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nuri bi'idhnihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Al-ayat. Sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah pada saat ini Allah memberikan nikmat pada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat bisa beribadah dan berbagai nikmat sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan bahagia. Hari ini tanggal 21 April 2021. Bangsa Indonesia sedang mengenang perjuangan tokoh nasional, pahlawan nasional, yaitu R.A. Kartini. Dalam pelajaran sejarah yang diajarkan di SD, SMP, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, juga sudah menyampaikan biografi R.A. Kartini. Namun sampai sekarang saya belum pernah menjumpai buku sejarah yang menerangkan biografi R.A. Kartini itu secara komprehensif. Di antaranya adalah tentang R.A. Kartini sebagai santri pondok pesantren. Nah, ini menarik bahwa memang R.A. Kartini itu adalah seorang santri pada pondok pesantren. Ya, kakeknya adalah seorang ulama besar. Ya, dia sendiri R.A. Kartini belajar privat kepada Kiai Haji Soleh Darot yang mendirikan pondok pesantren di Semarang. Yang belajar pada Kiai Haji Soleh Darot itu tidak hanya R.A. Kartini, tapi juga ulama-ulama, artinya tokoh-tokoh yang kemudian menjadi ulama besar. Misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama. Begitu pula Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kemudian mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Dalhar yang mendirikan pondok pesantren di Magelang, termasuk pula R.A. Kartini. Jadi mereka-mereka itu belajar berguru kepada Kiai Haji Soleh Darot, pondok pesantren di Semarang. Suatu ketika R.A. Kartini itu berkunjung silaturahim kepada rumah pamannya, dan kebetulan itu pamannya adalah seorang bupati di Demak. Nah, kebetulan di pendopo kabupaten sedang diselenggarakan pengajian tafsir Al-Quran terjemah bahasa Jawa. Ustadznya adalah Kiai Haji Soleh Darot. Nah, beliau menerangkan secara panjang lebar tentang makna-makna kehidupan berdasarkan Al-Quran dengan dalil-dalil yang jelas. R.A. Kartini sangat tertarik, penasaran, kemudian dia memohon agar Pak Kiai berkenan menerima dia sebagai muridnya. Nah, setelah menjadi santri, R.A. Kartini belajar dengan sungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, dengan bimbingan Kiai Haji Soleh Darot tadi. Suatu ketika R.A. Kartini mengajukan permohonan, mengusulkan
agar ya Kiai Haji Sholeh Daroth menyusun kitab tafsir Al-Quran berbahasa Jawa, harapannya agar dapat dipakai sebagai pedoman bagi umat Islam di Pulau Jawa. Saat itu Kiai Haji Sholeh Daroth belum langsung mengamini, karena memang syarat untuk menafsirkan sebuah Al-Quran itu tidak mudah. Harus menguasai ya asbabul nuzul, asbabul furud gitu. Kemudian juga ilmu-ilmu yang lain, nahwu sorof dan sebagainya. Ya. Tetapi R.A. Kartini meyakinkan bahwa panjenengan ya Pak Kiai itu kami pandang sudah kompeten untuk menyusun kitab tersebut. Maka Kiai Haji Sholeh Daroth akhirnya juga menyusun ya, tafsir Al-Quran berbahasa Jawa. Nah, ketika R.A. Kartini melangsungkan pernikahan ya, jadi manten, Kiai Haji Sholeh Daroth ini ya mengirimkan bingkisan atau semacam bingkisan manten atau kado gitu ya, berupa Al-Quran terjemah bahasa Jawa yang saat itu baru berhasil disusun itu 13 bab gitu ya, 13 juz gitu ya. Nah, kemudian sudah dicetak di Singapura. Nah, sejak R.A. Kartini mendapatkan hadiah berupa Al-Quran dalam bahasa Jawa, ya tentu juga ada teks Arabnya gitu ya. Maka R.A. Kartini mengkaji satu persatu ayat-ayat dalam Al-Quran. Mengkaji surat Al-Fatihah dan berbagai surat-surat dalam Al-Quran, termasuk pula surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah, surat kelima, ayat 15 dan 16, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin. Sungguh telah datang dari Tuhanmu nur, cahaya yang menerangi hati. Wa kitabun mubin, dan kitab yang sangat terang, yang sangat jelas. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subul salam. Ya, dengan kitab itu Allah menunjukkan kepada jalan keselamatan orang-orang yang mencari ridho Allah. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nuri bi'idhnih, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan izin Allah, dan membimbing manusia pada jalan yang lurus. Di dalam surat Al-Maidah tadi, teksnya berbunyi, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nuri bi'idhnih. Allah ingin mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Ya, sehingga ayat itu difahami betul, sehingga melahirkan karya penjelasan itu ditulis dalam sebuah surat-surat yang kemudian diedarkan, ya kemudian dimasukkan pada mass media dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, karya R.A. Kartini. Nah, ternyata Habis Gelap Terbitlah Terang itu ya, itu diilhami dari surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Bahwa yang dimaksud habis gelap terbitlah terang itu gelap. Sebagaimana pada ayat tadi, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nuri bi'idhnih. Jadi gelap itu adalah kondisi hati manusia yang belum mendapatkan bimbingan agama, belum merasakan nikmatnya iman, belum mendapatkan pemahaman Quran Sunnah yang lurus, akidahnya belum lurus, belum mendapatkan pedoman hidup yang gamblang. Itu yang gelap. Ya, dan dikeluarkan dari gelap itu dengan Al-Quran. Artinya setelah mengkaji Al-Quran,
yukhrijuhum minal dhulumati ilan nur. Keluar dari kebodohan, dari kesesatan, dari kebingungan menuju cahaya yang terang benderang. Lah, cahaya terang benderang yang dimaksud kalau lampu. Ya, lampu itu menerangi mata dohir. Nah, kalau Al-Quran itu menerangi hati. Nah, maka orang yang sudah mengkaji Al-Quran itu tasdik fi qalba, tertanam dalam hatinya, menjadi sebuah akidah, keyakinan yang menghujam ke dalam dada. Maka kemudian orang itu mendapatkan hidayah sehingga dia dalam kehidupan yang terang benderang, hidup menurut tuntunan. Itulah yang dimaksud habis gelap terbitlah terang. Tadi saya katakan bahwa R.A. Kartini mendapatkan hadiah atau kado tafsir Al-Quran terjemah bahasa Jawa. Ini adalah Al-Quran dalam bahasa Jawa. Dalam ayat 15 dan 16-nya dikatakan qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subul salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idni wa yahdihim ila siratal mustaqim. Ya, Al-Quran bahasa Jawa ini. Nah, kemudian di sini diartikan sak temene sira wis padha katekan pepadang saka ing Allah yaiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan uga padha katekan kitab Al-Qur'an kang cetha lan wijan. Allah paring pitedah marang wong kang padha nderek karidane Allah sarana Al-Qur'an mau padha dituduhke marga slamet margane slamet lan padha diwetokake saka ing pepeteng marang pepadang sarta saka lilaning Allah lan wong-wong mau padha diparing pitedah ing dalan kang bener. Nah, ini Al-Quran bahasa Jawa ini lahir atas usul, atas permintaan R.A. Kartini kepada gurunya Kiai Haji Soleh Darod. Nah, inilah sisi-sisi perjuangan R.A. Kartini bahwa beliau adalah santri yang cerdas, mengerti tentang kebutuhan perjuangan, mengerti tentang kebutuhan masyarakat. Bahkan beliau atas dukungan suaminya, itu seorang bupati Rembang, itu mendirikan sekolah wanita. Nah, disitulah bahwa R.A. Kartini memang merupakan tokoh nasional yang kemudian pada masa pemerintahan presiden itu kemudian diangkat beliau menjadi pahlawan nasional. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.